Hey, apa kabar kalian semua? Balik lagi di Frag Gaming Channel bareng sama Seto di sini. Dan kali ini, kalau kalian punya uang sekitar 500 ribuan dan juga berencana buat beli sebuah headphone, apalagi buat kebutuhan gaming, mungkin kita akan ngasih beberapa saran di video ini. Jadi, di sini ada 3 buah headphone dengan harga yang benar-benar sama sih. Harganya sama, tapi dengan suara dan desain yang berbeda. Fiturnya juga mirip-mirip. Jadi ini bisa buat rekomendasi teman-teman buat yang lagi cari headphone. Tonton terus video ini sampai selesai pokoknya. Oke, di sini kita udah ada 3 buah headphone dengan harga yang sama, ya kira-kira di sekitar 540 ribuan lah. Jadi harganya benar-benar sama. Terus di sini juga mereka punya fitur yang lumayan mirip. Ketiganya udah triple connection, bisa pakai dongle 2,4, bisa pakai Bluetooth dan juga bisa pakai kabel. Tiga-tiganya pakai kabel USB-C sama. Dan juga itu ya, kalau klaimnya dari mereka, dari pabrikannya itu sangat-sangat minim latensi ketika dipakai gaming. Ya mungkin itu dengan ketentuan kita pakai dongle yang 2,4 GHz. Itu memang benar-benar sih, itu bisa meminimalisir latensi, bahkan kayak nggak kerasa ada latensi. Yang pertama ya, ada Daxa Setna dengan desain yang hampir ya kayak studio, tapi juga kayak safety headphone, desainnya kayak gitu. Tapi bandananya nggak terlalu empuk, cuman ada earpadnya, dan ini materialnya full plastik. Jadi kayak nggak tahu ada logamnya atau enggak, kayaknya sih enggak ya. Materialnya plastik banget dan desainnya juga sangat simple. Untuk review lengkapnya kita udah ngulas headphone ini di channel kita, jadi teman-teman bisa cari aja di sana, itu Daxa Setna. Udah kita bahas full pokoknya, komplit dari fiturnya, suaranya, terus koneksinya, ya kan, kelengkapan tombol-tombolnya. Dan ini materialnya semua earpad dan juga headbandnya itu pakai fabric, dimana fabric itu enak ya, breathable. Jadi kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama itu nggak bikin gerah. Oke. Dan yang kedua ada Fantech Studio. Secara desain hampir mirip-mirip sama Daxa Setna. Mirip banget. Jadi kayak ya headbandnya sama, nggak ada bahan logamnya. Full plastik materialnya, desain pun hampir mirip, cuman ini agak sedikit lebih gemuk dan earpadnya sedikit lebih tebal yang di kuping ini ya. Materialnya juga sama, dia pakai fabric, cuman ini perbedaannya sedikit sih. Jadi kayak di situ kalau mau pindah mode dia pakai tombol, kalau di sini pakai slide. Ada slide di sini untuk ganti mode dari dongle ke Bluetooth. Kayak gitu aja. Dan Fantech Studio ini juga udah kita review, udah kita ulas komplit, semuanya ada di channel kita juga. Jadi teman-teman kalau pengen tahu gimana sih, apa aja sih dalamnya kayak gimana, itu bisa langsung ke channel kita dan cari Fantech Studio. Nah, dan yang ketiga ada Vortex Zen Series. Ya, kalau yang ini desainnya udah beda banget, tapi harganya masih sama kayak yang lain. Desainnya beda banget, dan di sini dia headbandnya pakai logam, terus earpadnya lebih tebel dan juga dia ditutup sama synthetic leather. Perbedaan fiturnya juga lumayan berbeda kalau di Vortex ini. Dia udah ada fitur yang namanya ANC dan ENC mode. ENC-nya itu berlaku buat detachable microphone-nya. Jadi microphone-nya itu detachable, di bawah ada port 3,5 mm, itu bukan buat aux tapi buat detachable microphone-nya. Tapi bukan berarti dia nggak ada built-in microphone. Tetap ada built-in microphone karena dia juga udah ANC, dan built-in microphone-nya tetap bisa dipakai buat komunikasi juga.
Dan dia koneksinya juga sama, cuman dia udah pakai ANC. Dan desainnya lebih membulat, lebih kayak kapsul gitu, nggak kayak yang dua tadi itu lebih studio banget lah pokoknya. Nah, langsung aja kita langsung bahas kalau soal fitting. Fitting dari ketiga ini paling enak yang mana sih? Nah, kalau si Daxa Setna ini fittingnya cepet ya, pokoknya cepet plek gitu, dan juga fabriknya tuh udah nempel. Kayak rasanya tuh kayak kita waktu pakai helm, kayak mau pergi San Mori gitu lah. Helm itu kan desainnya juga pakai busa, pakai fabric gitu biar kita nggak gerah. Nah, si Daxa Setna itu kayak gitu rasa pakainya. Jadi kalau dibilang itu silent, nggak juga sih. Jadi dan tanpa ANC, jadi kita tetap dengar suara dari luar. Karena iPhone ini nggak terlalu hening ya, jadi masih denger. Jadi kita kalau pakai harus lebih nambahin gain volumenya. Untuk kualitas suaranya sendiri nih, nah kualitas tuning dari Daxa Setna ini dia itu lebih ke bass. Jadi frekuensi di subnya, terus di low midnya, sama di tone bassnya itu aku suka karena dia tebel banget, tebel ya, tebelnya itu enggak yang asal tebel, tapi tone dari bassnya di subnya itu masih kedengeran jelas. Di bassnya itu kita dengar ini nadanya oh kesini, dan itu terseparasi dengan bagus. Suara kick juga di tone bassnya itu kedengeran dengan enak gitu. Untuk di middle-nya sendiri juga masih enak, itu nggak terlalu nge-boosting atau nggak terlalu nge-cut, cuman di treble-nya aja yang clarity-nya agak kurang. Jadi dia kerasanya emang lebih soft aja gitu, lebih soft. Bukan berarti nggak jelas, tapi kurang apa ya, kurang presence lah. Di presence-nya itu dia kurang nge-boost, kayak lebih ditutup aja biar lebih soft. Jadi kita akan lebih nyaman kalau dipakai untuk berjam-jam. Nah, yang kedua, Fantech Studio ini dengan desain yang mirip banget, tapi agak beda dikit. Dia lebih tebal dan earpad-nya agak lebih tebal dan kerasa sedikit lebih hening. Hampir sama, jadi rasanya kayak kita pakai helm juga karena dia earpads-nya pakai fabric. Dan di sini kemudahannya karena mikrofonnya udah ada, jadi kalau kita butuh mikrofon tinggal dikeluarin, nggak dikeluarin pun dia juga tetap berfungsi, jadi masih enak-enak aja dipakainya. Nah, untuk tuning suaranya sendiri itu dia lebih ke arah middle dan treble. Bukan berarti bassnya nggak bagus, bassnya tetap kedengeran bagus dan subnya juga kedengeran juga tone-nya, tapi nggak setebal di Daxa tadi. Tapi untuk middle dan presence-nya, treble-nya itu dia lebih jelas, jadi kayak hampir-hampir ngejar ke flat mungkin kalau di middle sama treble-nya. Cuman kalau aku ngerasa treble-nya agak too much sedikit, jadi agak-agak pedes. Tapi mungkin buat teman-teman yang lebih nyari detail, apalagi dipakai buat main game, nih Fantech Studio ini lebih cocok buat teman-teman. Jadi emang yang nggak terlalu suka baset, suka yang jelas-jelas. Nah, itu dia suara-suara tuning yang jelas. Nah, yang ketiga, ini dia Vortex Zen Series. Itu dia beda sendiri karena dia bentuknya juga beda. Padnya dia juga pakai leather, bukan pakai fabric. Dan kalau dipakai fittingnya jelas. Kalau leather itu pasti lebih hening. Jadi waktu kita mode normalnya itu lumayan hening, apalagi kalau waktu pakai ANC mode-nya. Tapi ANC mode-nya itu kayaknya cuman sekitar di low frekuensi, terus dia nutup ke sekitar 1000 Hz atau kalau nggak 2000 Hz, kayaknya nggak sampai 2000 deh, kayak 1000 Hz. Soalnya waktu ANC mode-nya itu nyala, terus ada suara dari luar, itu suara frekuensi yang di sekitaran 3000 ke atas itu masih bisa kita dengerin walaupun tipis. Masih kedengeran sih sebenarnya, masih kedengeran. Terus yang transparency mode-nya juga dia
enggak apa ya, enggak real transparansi banget sih. Jadi dia kayak malah agak-agak mendem suara yang kita dengerin kayak gitu. Nah, untuk tuning suaranya sendiri, tuning suaranya itu dia cenderung basset. Nah, ini beda bassetnya, tapi dia bassetnya itu basset yang hampir-hampir kayak apa ya, kalau kita suka di lagu-lagu elektronik mungkin. Nah, ini kalau memang teman-teman cocoknya ke basset yang lagu-lagu elektronik. Kalau yang tadi si Daksa itu dia ngebass, cuman bassnya lebih ke all round gitu, jadi semuanya. Kalau yang ini kayak yang lebih ke emang dentumannya tuh elektronik begitu, jadi dia bassnya tebel banget, justru lebih sub gitu, tebel dan agak apa ya, agak mendominasi, lebih mendominasi, apalagi di bagian low mid-nya. Tapi untuk mid dan treble-nya ini masih mending, dia nggak terlalu soft kayak si Daksa tadi, jadi masih ada presence atau treble yang kita dengerin, tapi dengan bass yang lebih di boosting kayak gitu. So, buat teman-teman gimana? Kalian lebih cocok kemana nih? Jadi kalian bisa pilih dari ketiga headphone ini, rekomendasi kami. Ini ketiganya dengan fitur yang hampir sama, tapi dengan desain dan tuning suara yang berbeda. Bukan berarti yang begini tuh jelek, yang ini tuh jelek. Enggak, jadi itu sesuai selera aja, karena tuning suara itu masing-masing. Gitu. Jadi sesuai dari telinga teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman suka yang ngebass, bisa ke Vortex yang ngebass banget. Atau lebih suka yang soft, bisa ke Daksa. Kalau suka suara yang tuningnya memang lebih ke clarity dan presence, bisa ke Fantech. Nah, itu dia. Dan ketiganya harganya sama persis. Jadi gimana pendapat kalian? Kalian bisa tulis pendapat di kolom komentar di bawah. Dan mungkin kalau ada yang udah pakai salah satu atau salah dua atau bahkan punya ketiganya, teman-teman bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa follow sosial media kita karena di sana banyak konten-konten menarik, dan juga jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik kita yang lainnya. Bye-bye!